Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini majalahku, kena telah diwujudkan sekarang dan jangan telah mampu menopang situasi sendiri. Mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memperjuangkan kemerdekaan? Kalian semua di sini untuk kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang, Bu. Tidak terkekang Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji manis, bukan? Apa yang Anda akan lakukan? Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua dengan kepala dingin, negara yang tidak oke? Punya baik, Pak. Tanya saja, jangan ada apa-apa. Sebagai wakil dari bangsa Indonesia, Yang komandan, aku tak akan mengajarkan Anda. saudara-saudara sekalian. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. World will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Nyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dan kudengar sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada lagi wewenang negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsangan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau mengetahui hal itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengarkan dari Jepang, ia menemukan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi hukum of father.
Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Fikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bunda Louis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsangan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret lampu ke bajuku sekarang dan potonglah leherku. Kamu tidak perlu menunggu untuk esok hari. Sabarlah, Bung. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tidak ada kekuasaan di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Sudah banyak rakyat yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali ke negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan merasa diri saudara telah mampu menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan negara sendiri? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Kekuatan sekecil ini tidak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang dipegang itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi tertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan jaga dari kekuatan sendiri. Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin lahir pula penderitaan rakyat Indonesia. Inilah hal-hal yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita jangan gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semua dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang berniat menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depannya. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak terlalu tergesa-gesa mengenai hal kemerdekaan Indonesia. Kali ini karena kami akan membicarakan nanti di sidang PPKI nanti. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud ingin membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami mengunjungi tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda serta Bung untuk ikut menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh
MR Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu keberadaan mereka. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Saya bersumpah untuk itu, kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekarang menemukan di sini? Maafkan kedatangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami datang ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari kita sudah bicarakan masalah ini? Masalah ini akan dibicarakan nanti pada sidang PPKI. Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan Jepang? Mengapa menunggu sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI bentukan Jepang, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji manis, bukan? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan dari tanah air mereka sendiri. Mereka harus bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua dengan kepala dingin, tidak ada ketegangan, oke? Baiklah, Bung. Mari Bung ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya yang saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukannya? Tentu, Bung, asal kita berusaha menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan Indonesia akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi hari sudah malam dan kita tidak akan menunggu kita untuk aktivitas sekarang. Apalagi tahu kita akan melakukan rencana proklamasi. Kita akan meminjam semua peraturan Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, Bapak. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, saya bersedia menerima kabar itu. Silakan pergunakan ruangan saya untuk saya akan beristirahat. Terima kasih, apabila.
Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendatanganinya? PPKI itu kan bentuk kehidupan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi ini tanpa bantuan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian semua yang punya pendapat untuk menyaksikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Begitu, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan mereka. Lantas bagaimana, Bung? Ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, saya punya usul. Yang menandatanganinya cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Bagus, bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong mengetik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Siap. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirim kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani di saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Astaga, Bapak sampai lupa. Bagaimana Ibu saja menyediakannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting Ibu sudah menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Wah, dia bagus Bu. Sangsaka yang warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang besok akan Bapak bacakan. Iya Bu.
Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Sri Murti, tolong akibatkan tata merah putih ini sebagai tanda pilihan kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Sud, Latif. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Siap, Komandan. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tahu akan mengancamkan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Luruskan. Lurus. Langkah tegak, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Empat langkah ke depan, jalan. Kerjakan. Kepala Sang Saka Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan, jalan. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegak, maju. Jalan. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara sekalian untuk hadir di sini.
menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam perjuangan untuk merdeka. Kita jatuh bangun untuk menyusun kekuatan, untuk menggapai cita-cita bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat dari berbagai penjuru gabungan untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekta berkata, inilah saatnya bagi kita untuk menyalakan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Behind the scene. Ya, yang diiringi oleh Ya, lagi pula mereka masih Saya mengerti perhitungan. dan jangan Jangan dulu. Jangan dulu. Anda bersumpah untuk apa semua? Satu dua. Tadi Kika, Capek guys. Halo guys, saya capek. Ini sih. Yang sana supaya bagus sana. coba bayangkan. Baiklah, saya akan Iya kali ya. Siap, siap komandan. Ulang. Nah, mengapa surat sekian? Untuk Indonesia terus melaju, untuk Indonesia maju. Merdeka!
kakiku kau kemana.